Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita sehingga Allah bangunkan kita pagi ini dalam kondisi sehat dan memudahkan langkah kita ke masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. Insya Allah lanjut dengan dzikir dan tholabul ilmi, mudah-mudahan semuanya menjadi catatan amal soleh untuk kita semua dan menjadi sarana penghapus dosa kita semua. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Mari kita bersama-sama dzikir pagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin fin nari wa adabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari.
la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah. Asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kita lanjutkan kajian al-hikam kita sampai pasal 90. Basatoka, Allah itu melapangkan kepadamu kai la yubqiyaka ma'al qabdi, supaya engkau tidak kekal di dalam kesempitan. Engkau tidak selalu selamanya di dalam kesempitan. Wa qabadaka, dan sebaliknya Allah itu menyempitkanmu kai layat rukaka ma'al basti, supaya engkau tidak selalu di dalam kelapangan. Wa akhrajaka anhuma, dan Allah mengeluarkan kamu dari keduanya. Kai la takuna lisa'in dunahu, supaya engkau tidak bergantung kepada selain Allah. Jadi yang namanya kelapangan dan kesempitan itu adalah sebuah sunnatullah. Kadang kita dalam kondisi lapang, suatu saat juga dalam kondisi sempit. Tidak ada orang itu
lapang terus. Sebaliknya nggak ada orang itu sempit terus. Nah ini yang harus kita sadari. Nah kenapa kok Allah memberikan kelapangan kepada kita? Karena Allah nggak mau juga kita dalam kondisi sempit terus. Sebaliknya, kenapa kok Allah memberikan kesempitan kepada kita? Ya supaya kita tidak lapang terus. Maksudnya lapang dan seperti itu bukan hanya masalah rezeki, masalah duit itu ya. Mau lagi banyak duit, wah seneng. Begitu nggak punya duit susah. Itulah memang kondisinya. Tapi kan kemudian ada masa di mana kita sehat, ada masa di mana kita sakit. Ya udah itu sunatullah Pak. Nggak ada ceritanya orang itu sehat terus nggak pernah sakit. Sebaliknya, nggak ada ceritanya orang sakit terus nggak pernah sehat. Jadi itu sunatullahnya. Nah ketika kita dikeluarkan dari keduanya, dari lapang ke sempit, dari sempit ke lapang, itu kemana kita ini minta tolong, kemana kita ini mengadukan kondisi kita? Ya kepada Allah. Allahus Somad. Allah adalah tempat bersandar, tempat bergantung. Ya intinya itu aja. Kalau kita tadi menyadari bahwa hidup kita itu pasti ada kelapangan, kesempitan, ya santai aja. Dapat lapang alhamdulillah, dapat sempit ya alhamdulillah. Gitu, jangan kemudian dapat sempit ngeluh. Kita kan kalau sedang sempit ngeluh itu. Wah, ini kenapa begitu ya? Ya inti kita sadari bahwa ya itu sudah takdir aja gitu. Ya, itu artinya supaya kenapa kok kita ujung-ujungnya takdir ya karena pada dasarnya setiap kejadian sudah ada catatan dari Allah SWT, sehingga kita itu menghadapinya santai. Kalau kita itu dapat sempit ya alhamdulillah aja, sudah memang takdirnya begitu. Tapi yakin suatu saat akan ada masa lapangnya. Kalau kita sudah punya keyakinan itu ya menghadapi segala sesuatu itu kita kembalikan kepada Allah. Coba kita kemudian merujuk kepada semua kisah Nabi ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu tidak ada ceritanya para Nabi itu enak-enak semua. Pasti ada masa sulitnya gitu. Nabi Adam itu pertama kan enak itu, ya enak, hidup di surga, loh kan enak itu. Tapi kemudian akhirnya diturunkan ke bumi. Ketika diturunkan bumi pertama kali susah Pak. Ya namanya beradaptasi ya, susah dong. Dari surga yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kemudahan, tiba-tiba ditaruh di bumi. Oh susah, gitu kan? Susah. Dan itu dipisah dengan istrinya. Kalau masih berdua gandeng-gandengan masih lumayan lah, ada teman ngobrol. Lah ini nggak ada teman ngobrol ini. Ini di sini, ini di sana. Susah Pak. Ada masa susahnya. Tapi tadi Allah mengajarkan kepada Nabi Adam dan istrinya doa yang mengantarkan kepada pertolongan Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, itu doa yang diajarkan baik kepada Nabi Adam maupun kepada Hawa. Ini akhirnya mengantarkan mereka untuk ketemu di satu titik, gitu ya, yang diriwayatkan bahwa ketemunya ada di Jabal apa? Jabal Rahmah. Nah itu ya, yang kemudian nanti besok ini ketika haji ya wukufnya di sana, di Arafah. Itu di Arafah itu ada namanya Jabal Rahmah, Bukit Cinta. Nah itu karena ketemunya Adam dan Hawa. Ya apakah dulu bentuknya itu seperti itu, wallahu a'lam, ya kan? Kalau saya ditanya apakah Jabal Rahmah itu bentuknya dulu seperti itu, kan bisa jadi tidak juga. Bisa jadi karena mengalami perjalanan waktu bentuknya berubah. Tapi intinya itu tadi ada masa sukanya. Ketika ketemu suka dong, gitu ya. Tetapi apakah kemudian tidak ada masa sempit lagi? Ya tetap ada, ya kan? Jadi kelapangannya ini ketika Nabi Adam ketemu dengan Hawa,
Akhirnya dari situ diberikan anak, ya kan? Diberikan anak kan? Kan secara teori kalau punya anak seneng, iya, punya anak seneng. Tapi kemudian ada ujian lagi, Pak. Ketika anaknya sudah mulai dewasa, lah ini urusan perjodohan. Nah, ini kan. Ya kalau dulu kan Nabi Adam anaknya ya dikawin dengan anaknya itu dengan siapa lagi? Memang belum ada manusia, ya kan? Ini terjadi persaingan antar saudara itu tadi. Bagaimana saya menikahi yang ini kan gitu. Nah, itu kan menjadi masalah sendiri. Kita ini kalau jadi orang tua seperti itu kan bingung juga itu ya. Membayangkan nggak kalau kemudian kita jadi orang tua, anaknya saingan sendiri, masalah jodohnya gitu misalnya gitu ya. Wah itu kan juga menjadi masalah, Pak. Itu kesempitan. Maka yakin bahwa nanti akan ada solusinya. Nah kemudian Allah berikan solusinya. Akhirnya dari sini beranak pinak dan seterusnya. Itu dialami semua nabi. Semua nabi punya kesulitan dan punya kesenangannya sendiri. Misalnya Nabi Nuh, ya kesulitannya banyak. Ketika beliau ini diutus menjadi rasul, wah itu tantangannya banyak, Pak. Tantangannya banyak. Sampai kemudian mungkin sudah nggak tahan barangkali ya. Akhirnya kemudian berdoa, ya Allah, tolong berikan pertolonganmu. Maka kemudian Nabi Nuh diminta untuk membuat kapal. Yang waktu itu belum ada teknologi membuat kapal. Sebagai seorang pionir pembuatan kapal tentu kesulitan juga, Pak. Membikin kapal pada saat itu belum ada orang yang bikin kapal. Waduh, kira-kira bisa membayangkan nggak? Ya kan gitu. Kalau maaf ya, sekarang itu ada jurusan teknik perkapalan gitu ya. Untuk bisa membuat kapal itu kuliah di teknik perkapalan 4 tahun. Nabi Nuh kuliahnya dari mana? Nah, dosennya siapa? Ya tidak ada. Wes pokoknya cari bahannya sendiri, ya toh? Itu saya membayangkan itu beliau kok ya pinter-pinter gitu ya. Kan mestinya nyari bahannya saja sudah susah. Kemudian menghitung, ini kan kalau di teknik perkapalan dihitung tuh, gitu. Nanti harusnya bahannya seperti apa, desainnya kayak apa, karena nanti akan ada tekanan sekian dan sebagainya, iya kan? Lah ngono ku ya iso, gitu. Tekondi ya tadi. Ini kan dari setiap kesempitan nanti akan ada kelapangan. Maka Allah mengatakan inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Sudah rumusnya cuma itu. Maka Nabi Nuh itu tadi akhirnya bisa membuat kapal. Pada saat itu kemudian diselamatkan. Sudah yang ikut-ikut. Ini Nabi Nuh ini dalam sejarah ya luar biasa, menyelamatkan peradaban. Ini kalau kemudian waktu itu kan banjir bandang. Ya kalau kemudian termasuk Nabi Nuh dan umatnya itu habis, ya sudah nggak ada manusia, selesai. Cerita tentang manusia hanya dari Nabi Adam sampai Nuh. Tapi karena Nabi Nuh ini kemudian menyelamatkan umatnya, itu ya, dan makhluk-makhluk hewan ya, terutama hewan, ini kemudian diselamatkan. Jadi saya membayangkannya itu terus kapalnya sebesar apa, masih memikirkan hewan untuk diajak ikut naik kapal. Sekarang saya tanya, ini kan mau korban ya. Kalau kita ini beli sapi naik kapal, beli sapi aja nggak usah susah-susah. Beli sapi naik kapal, katakanlah dari Australia ke sini. Apa yang perlu kita persiapkan? Ini ngomong sapi loh, belum ngomong. Ini kan tadi kalau ngomong manusia bekalnya kan mesti menyiapkan ya. Wah kita bawa persiapan makanan lah paling tidak. Lah ini kalau sapi naik kapal, apa yang kita siapkan? Ya paling ora harus rumputnya disiapkan. Ya kan gitu Pak. Kalau
Orang naik kapal itu gampang Pak, sing penting nggawa pancing. Ya kan gitu logikanya. Wong di laut ada ikan. Jadi yang penting bawa pancing. Kalau kelaparan tinggal mancing. Itu logikanya. Masalahnya ini juga bawa sapi, bawa kambing, bawa onta. Lah itu terus piye carane? Apa harus dipakani ikan? Tidak ada. Makanya ini kan persiapannya luar biasa nih kalau kita ngomong Nabi Nuh ini sebelum terjadi banjir bandang ini membuat kapal dan logistiknya. Lah terus sing ini kan yang hewan-hewan ternak. Terus sing hewan-hewan sing kaya macan, ngono kira-kira digawa apa ora ya? Lah kan gitu logikanya. Lah iki nek nggawa macan, lah iki nggawa kambing, nek kambingnya dipangan macan kan gitu. Wallah, kalau saya mikir itu wah luar biasa itu. Dan yang membuat Nabi Nuh menangis itu, ini ya tadi kan sebenarnya diselamatkan dari banjir kan sebuah kelapangan. Masalahnya istrinya tidak ikut, anaknya tidak ikut. Ya. Gimana coba? Ya berat Pak. Ya, jadi ada kondisi-kondisi yang sulit, tapi ya itu harus dialami. Ya sudah, akhirnya ketika Nabi Nuh ini bertanya kepada Allah, ya Allah itu anakku loh, kenapa kok tidak engkau selamatkan? Kata beliau begitu. Kata Allah apa? Dia bukan dari keluargamu. Sudah kamu itu nggak tahu, aku lebih tahu. Nah kata Allah begitu. Akhirnya kemudian ya sudah terima. Nah itu tadi loh Pak. Dalam kondisi apapun menerima karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya Allah rencanakan untuk kita. Kita kan kadang-kadang gitu. Ya Allah, kenapa sih ini terjadi padaku gitu kan? Ya, karena kita tidak tahu Pak. Apa yang terjadi pada kita itu sebenarnya adalah kebaikan untuk kita, hanya kita nggak tahu. Maka dalam kondisi itu diterima saja. Wong itu datangnya dari Allah. Ya pasti nggak enak, namanya sesuatu yang tidak sesuai harapan enak nggak? Ya nggak enak. Kita ini punya rencana bla 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 bla, ternyata gagal. Nggak enak Pak. Nggak enak kan? Tapi ya sudah, itu pasti baik. Pasti nanti akan ini Allah ini akan mengantarkan nih. Setelah sempit ada lapangnya. Tapi kalau sudah lapang, ya ini, jangan kemudian menjadi orang yang lupa bahwa ini datangnya dari Allah. Banyak orang ketika dikasih kelapangan lupa bahwa ini datangnya dari Allah. Nah ini jadi rumusnya cuma itu tadi. Kenapa Allah itu memberikan kelapangan biar nggak sempit terus. Tapi kenapa kok juga kita dikasih sempit? Ya biar nggak lapang terus. Orang kalau lapang terus lupa bahwa itu nikmatnya dari Allah. Orang kalau sehat terus itu lupa bahwa sehatnya datang dari Allah. Kalau kita tidak pernah sakit itu nggak pernah mensyukuri nikmat sehat. Kalau kita nggak pernah sempit, nggak pernah mensyukuri nikmatnya lapang. Nah, gitu rumusnya. Dan ketika Allah mengeluarkan itu semua, kita ini supaya ya sudah tinggal bergantung kepada Allah saja. Wong memang semuanya itu datang dari Allah. Hidup itu seperti roller coaster gitu ya. Wis kadang naik, kadang turun. Itu, nah, turunnya itu kan kalau roller coaster itu kan langsung shoot gitu ya. Nah itu. Nah ya sudah, makanya kita itu nggak usah kemudian merasa wah hidup ini kok begini ya. Ya udah. Melihat itu biasa saja, biasa saja. Sehingga kita melihat orang lain kok tiba-tiba naik, oh gitu ya. Kita kan kalau melihat orang lain naik itu kan heran. Wah kucuk-kucuk kayak gitu ya orang gitu ya, gitu ya. Ya, nah ya sudah biasa aja. Bukan kemudian ini merupakan hal yang luar biasa. Biasa. Wong namanya hidup itu naik turun. Ya, kita ini masalahnya hanya memakai logika kita saja, sehingga seakan-akan bahwa nggak mungkin ya itu terjadi gitu. Misalnya ini masih ini karena musim haji ya.
Betapa banyak orang yang kemudian kalau ditanya mau haji nggak mau, tapi kayaknya nggak mungkin. Nah itu ada embel-embelnya kayaknya nggak mungkin, gitu kan? Kenapa? Karena kita pakai logika terus. Kita tidak bergantung kepada Allah, tapi ya hanya bergantung kepada apa yang bisa kita lakukan. Mungkin nggak bisa haji, ya mungkin saja. Wah Pak, daftar sekarang itu sekarang berapa tahun ya? 30 tahun ya? Antrian. Anggap aja 30 tahun. Saiki wae umure wis 50 Pak. Lah nek 30 tahun berarti umur 80 itu mah kalau masih punya umur ya toh. Ya kan ini kan kalau kita ini mikir dari situ berat. Ini bayangkan 30 tahun. Belum nanti duitnya juga belum ada, ya toh? Jadi kita mikir duitnya belum ada, ya toh? Belum daftar, umur nggak tahu, ya toh? Sudah kita akhirnya ya sudah pasrah aja Pak, nggak usah lah itu. Nah itu pemikiran yang salah. Pokoknya pemikirannya itu gini, tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Nah itu aja mikirnya. Lah perkara nanti jadi atau tidak jadi kan urusannya Allah. Diberangkatkan atau tidak diberangkatkan itu urusannya Allah. Yang penting kita ini sudah punya niat, bisa aku arep kaji lah. Bicaranya tergantung Gusti Allah saja. Nah itu tadi, kebergantungan kita kepada Allah itulah yang paling penting. Insya Allah berangkat Pak. Ya kalau berangkatnya tahun piro ya wallahu alam. Kalau saya ditanya terus ngono kuwi iso mangkat ya iso. Tahun piro Pak? Selama masih ada umur, insya Allah Allah akan berangkatkan. Caranya ya macam-macam. Lah sekarang kan haji reguler saja sudah berapa juta? Ini yang terakhir berapa? 50? 50-an berapa ya? Lah kalau pengen cepet ya sing bayari luwih larang. Kan gitu toh. Sing bayari luwih larang. Nek pengen cepet. Nek ora di duit ya numpak sepeda teko kene atau sampai tekan Mekah, insyaallah aku iso haji. Angger jenengan nekat ki kok iso. Ini rombongan iku Pak Edi, Pak Sarno ngono kan ya. Ngono. Ah nek trimane kene Gunung Pati kan enteng. Lah saiki engko wis mikire tekan kono. Gimana? Numpak sepeda, engko insyaallah tekan dhewe to. Insyaallah iso kaji. Nah itu contohnya. Tapi tadi loh Pak, kita mikirnya dari sisi ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup itu pada dasarnya adalah cara Allah. Pertama supaya kita ini ingat Allah. Jadi kalau kita ini diberikan kesulitan kan akhirnya ingat Allah Pak. Kapan istighfar kita itu tenanan? Itu manakala kita sedang sempit. Nah sedang lapang ya istighfar. Neng istighfare ya biasa lah ya. Tapi nek sedang sempit kan istighfare mahal. Betul-betul masuk ke hati. Maka kalau kita itu punya dapat kesempitan itu sebenarnya itu aja, Allah itu rindu kepada kita supaya kita itu datang kepada Allah serius. Maka dikasih kesempitan Pak. Gitu. Macam-macam gitu. Ini bayangkan ini kan wis akhir tahun ajaran gini kan, mikirin anaknya masuk sekolah, wah ini duit meneh gitu ya, terus nanti ini mau korban gak jadi Pak, soalnya ini mikirin anak sekolah, ya ora apa-apa silakan gitu kan. Apalagi gitu, banyak hal yang kemudian kita pikirkan sehingga kita kemudian sepaneng, stres. Tapi kalau kita mikirnya sederhana, ya yang rezeki yang punya Allah saja, terserah Allah aja lah gitu ya. Maka saya pengen membesarkan hati anak-anak gitu. Ketika misalnya daftar perguruan tinggi orang masuk ning negeri, ora apa-apa saya bilang gitu. Tidak masalah, nggak masuk ke negeri itu tidak masalah, itu masuk ke swasta. Bahkan tidak kuliah pun nggak masalah juga kan gitu.
Ini yang menjadi masalah, kita ini memberikan sebuah ukuran, seakan-akan kesuksesan itu ukurannya adalah hal-hal yang sifatnya duniawi. Sehingga tadi anak kita ini kita dorong terus supaya kalau bisa kuliahnya di tempat yang bagus dan sebagainya. Ya kalau bisa. Ya kalau nggak bisa ya sudah, dinikmati aja hidup itu. Nggak usah kemudian kita itu kemerungsung gitu. Seakan-akan ini kalau nggak begitu nggak sukses, enggak lah gitu. Ya, apakah kalau kemudian tidak kuliah itu tidak sukses? Sukses insya Allah. Semuanya akan sukses. Kesuksesan yang benar adalah ketika anak-anak kita itu mendoakan kita. Wes itu kesuksesannya Pak. Kita ini kalau bisa mendidik anak-anak kita untuk mendoakan kita, itulah kesuksesannya. Belajar dengan nyekolahke anak dhuwur-dhuwur, neng ora tahu mendoakan orang tuanya, rugi Pak. Sudah investasinya mahal tapi tidak mendoakan. Maka sudah, yang penting itu bagaimana anak-anak kita itu mendoakan kita. Sehingga jenengan iku nek wis mati, insyaallah doanya terus mengalir anak-anak kita itu. Enggak perlu kemudian nyewa wong nggo ndongake itu. Jadi kemudian wis pokoknya supaya, karena ini ya banyak kan anak-anak yang enggak bisa mendoakan orang tuanya, akhirnya bikin acara untuk mendoakan orang tuanya gitu kan. Wis sing wong liyane ndongake anake anaknya ora gitu kan. Oh itu ngundang orang yang mendoakan orang lain anaknya. Nah ya itu. Ini kan lucu. Ya makanya kita dulu Pak. Sudah kita itu mintanya ya Allah jadikan anak-anakku anak-anak yang soleh. Maka tadi ya, kalau ini salah satu cerita lagi tentang Nabi. Nabi yang banyak ujiannya itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya toh? Roller coasternya Nabi Ibrahim itu luar biasa kalau kita melihat sejarahnya. Bagaimana Nabi Ibrahim itu sejak beliau mengenal Allah, ini kan proses beliau mengenal Allah saja sudah sulit, gitu ya. Sampai akhirnya beliau mengenal Allah nih. Ini urusannya dengan bapaknya yang pertama. Karena bapaknya adalah tokoh pembuat patungnya, pembuat Tuhannya. Jadi ada Tuhan dibuat itu dan bapaknya yang membuat Tuhannya itu tadi. Maka ini perseteruan yang berat adalah antara Nabi Ibrahim dengan bapaknya. Sampai akhirnya karena bapaknya nggak bisa dikasih tahu, mental Nabi Ibrahim yang keluar dari rumah. Jadi gitu Pak. Jadi ini kisahnya ini Nabi Ibrahim itu karena bapaknya nggak cocok dengan pendapatnya Ibrahim, akhirnya Ibrahim kemudian yang pergi. Nah ini kan sudah berat duluan ya. Kita ini ketika beriman kepada Allah, kita alhamdulillah Pak, nggak ada ujian kayak Nabi Ibrahim ya toh. Gampang toh kita ini, wong imannya kita ini sejak lahir enak, nggak ada kayak gini nih konflik dengan orang tua, nggak ada. Maka kalau mu'alaf itu biasanya konflik pertama dengan orang tua. Ini sebenarnya gitu. Ini contoh ya, Nabi Ibrahim itu konflik pertama dengan orang tua. Akhirnya nanti Allah kasih kelapangan ketemu dengan gadis paling cantik saat itu yang namanya Sarah. Menikahlah Ibrahim dengan Sarah. Jadi Sarah ini perempuan kembang desa. Nah itu kira mungkin zaman biyen itu ora kembang desa ya. Nah itu ya. Lebih luas dari desa. Sarah itu cantik, menurut riwayat Sarah itu cantik. Sehingga ketika menikah nih, akhirnya Sarah ini mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, ya kan? Nah, Nabi Ibrahim ini kemudian karena dakwah kepada bapaknya nggak bisa, ini
kepada istrinya berhasil. Jadi kan tadi kesempitan, ada kelapangan, gitu kan? Kemudian meluaskan dakwahnya kepada umat sekitarnya. Sampai kemudian beliau merubuhkan patung-patung yang ada di kuil saat itu. Itu butuh keberanian, Pak. Kalau saya disuruh begitu, ora usah. Daripada marahi geger itu, enggak usah. Ya, tapi Nabi Ibrahim orangnya nekat. Akhirnya patung-patung itu dihancurkan. Nek misalnya ning kene iki ana ngono ku ya urusane dawa itu. Misalnya begitu ya. Ada apa patung pahlawan misalnya ngono terus hancurkan. Wah, kayaknya terus langsung masuk berita itu. Ya. Singkat cerita, maka kemudian Nabi Ibrahim ini dihukum kan dengan dibakar. Gitu kan? Itu berat, Pak. Waktu itu Nabi Ibrahim sudah punya pilihan. Kamu kalau kemudian sekarang mengakui kesalahanmu, minta ampun aku ampuni, kata Raja Namrud begitu. Tapi dia tidak. Keimanan yang paling penting. Sehingga dia tidak. Bagi saya Allah lah yang akan menolong saya. Loh. Luar biasa kan? Itulah keimanan itu. Karena gantungannya hanya kepada Allah. Sehingga akhirnya ketika dibakar diselamatkan oleh Allah. Kesempitannya dibakar, tapi kelapangannya diselamatkan oleh Allah. Itu ya. Karena selamat dari pembakaran, maka Nabi Namrud, Raja Namrud itu kemudian bingung juga. Berarti orang ini kebal, percuma. Dia mau dibunuh nggak mati. Akhirnya dideportasi, diusir dari negara. Wes terserah, silahkan kamu masih hidup gak apa-apa, tapi jangan di wilayahku. Itu kata Raja Namrud. Dideportasi, Pak. Itu kan masalah lagi kan. Kemudian masuk ke negara tetangga yang ini dia bawa istrinya kan. Oh, istrinya cantik. Negara tetangga ini punya raja, kalau ada perempuan cantik diambil. Kalau belum punya suami aman. Masalahnya kalau si perempuan ini punya suami, suaminya dibunuh. Sarah cantik. Maka kemudian Nabi Ibrahim mikir gimana caranya supaya selamat. Akhirnya rembukan sama Sarah, nanti kalau kita ini masuk ke negara ini, kamu ngomong, jangan kamu ngomong aku suamimu, ngomong aku saudaramu. Nah itu strategi. Ya ini tadi kalau kemudian nanti bertanya bohong boleh, karena ini ada ceritanya ini. Bohong yang kayak apa yang dibolehkan itu? Bohong untuk menyelamatkan nyawa itu boleh. Itu. Ini akhirnya Nabi Ibrahim itu tadi ketika masuk negara itu ada tentaranya di perbatasan, kemudian diinterogasi. Tadi kan jawabannya sudah jelas kan, ini saudara. Nah si tentara ini sudah melihat ini ada perempuan cantik, maka lapor kepada raja. Raja, ini ada perempuan cantik nih. Raja kalau sudah diomongi perempuan cantik, bawa ke sini. Itu ya. Dibawalah ke depan raja. Wah ini cantik ini. Akhirnya diinterogasi di dalam. Udah suruh masuk, gitu ya. Ibrahim di luar Pak nunggu. Nah, ini kira-kira ini kalau ini kantornya raja itu ya, Ibrahim nunggu di luar. Sarah masuk ke dalam, gitu ya. Ya intinya bagaimana caranya supaya mau, gitu ya. Ibrahim ini kalau kondisi sulit Pak. Ini kalau saya ngaku sebagai suaminya mati, nggak ngaku kok ya istriku ini nanti diapa-apakan, kan gitu. Akhirnya apa yang dilakukan? Nabi Ibrahim di luar ya cuma berdoa kepada Allah, minta perlindungan. Akhirnya Sarah masuk. Disitulah terjadi keajaiban. Setiap kali si raja mau menyentuh Sarah, itu kayak ada magnetnya. Mulai ada setrum ya.
Langsung mental, Pak. Jadi kalau mau dideketi mental si raja itu. Nah, ini yang ngono ku ya ora masuk akal, tapi ya itu dalam riwayat disebutkan begitu. Itu. Nah, karena mental berkali-kali ini raja kemudian mikir, wah ini kamu tukang sihir ini ya. Itu. Wah bahaya ini. Kalau urusan dengan tukang sihir lebih baik enggak usah. Nah, kamu pergi aja. Nah, itu. Akhirnya raja nggak jadi ngambil Sarah sebagai istrinya. Dan kamu pergi, tak kasih sangu, jadi dikasih duit, Pak. Tak kasih sangu, masih dikasih budak. Itulah Hajar. Nah, gitu loh ceritanya. Jadi Hajar itu budak yang diperoleh oleh Sarah sebagai pemberian dari raja ini. Nah, dari riwayatnya begitu ya. Akhirnya keluarlah ini, intinya jangan di negaraku, wis lunga wae aja ning negaraku. Jadi Raja Namrud takut sama Ibrahim karena enggak mempan dibakar. Dan ini raja ini takut sama Sarah. Nah, itu kan akhirnya kelapangannya dapat, Pak. Dapat uang saku, dapat budak. Loh. Nah, dipikir enggak masuk akal kan? Bagaimana ceritanya kok bisa begitu? Dapatlah uang saku, dapat budak, pergi sampai kemudian menetaplah di daerah Palestina. Nah itu kira-kira itu sejarahnya. Dan ini ada uji, ini kan berarti sudah hidup lapang kan, tapi tidak punya anak, kan gitu ceritanya kan. Maka kemudian Sarah mempunyai ide, Mas daripada jenengan nuruti anak atau Mas kesini budakku ini si Hajar dinikah aja. Ini tak serahkan kepadamu, nikahi. Nah, itu akhirnya dinikah, Hajar akhirnya punya anak. Ya gitu, Pak. Roller coaster betul itu. Punya anak, setelah lahir anaknya, kan seneng dong. Tapi kata Allah, bawa istrimu dan anakmu ke sana. Terus pokoknya bawa ke sebuah tempat. Akhirnya dibawalah ke tempat yang tidak ada tanaman, tidak ada sumber makanan. Kata Allah, tinggalkan anak dan istrimu di situ. Loh, piye? Tadi mikir ben duwe anak, setelah punya anak suruh membawa ke tempat yang jauh, yang di situ tidak ada sumber kehidupan. Kira-kira kalau kita posisinya seperti itu, berat gak? Berat. Ya tapi ya sekali lagi inilah Nabi Ibrahim. Ya beda kelasnya dengan kita, ya. Oh, kita ini dapat ujian kecil aja wis ora kuat, apa meneh dikai ujian ngene, ya. Stres itu. Tapi ya sudah, memang maunya begitu Allah. Dan hebatnya Nabi Ibrahim itu, beliau itu tadi kan bisa mendidik Sarah kan. Berikutnya ketika Hajar menjadi istrinya pun bisa mendidik Hajar sebagai orang yang yakin kepada Allah, keyakinannya 100%. Maka ketika Hajar ditinggalkan di situ, kata Hajar, kalau ini perintah Allah, nggak apa-apa mas, tinggal aja. Nggak ada, saya mikir ya saya didik istri saya nggak bisa begitu. Nek misalnya bojoku tak ngomong tak lepaskan di mana, terus aku ngomong ini perintah Allah, wah enak ayo, kira-kira begitu jawaban istrinya, kira-kira ya gitu. Aku ditinggal sendiri, kira-kira begitu. Tapi ini kan luar biasa tuh, istrinya akhirnya menerima. Ya inilah, kalau memang ini perintah Allah nggak apa-apa, pasti Allah menjamin rezeki kami. Akhirnya betul kan, dijamin rezekinya oleh Allah. Si Nabi Ibrahim balik lagi ke Sarah. Akhirnya tinggallah Hajar dan Ismail di Mekah. Ya kan? Jadi ini pendiri kota Mekah adalah Hajar. Pendiri kota Mekah adalah Hajar. Zaman dulu belum ada penduduknya. Gara-gara Hajar bawa Ismail yang masih bayi, di situ mulai ada penduduk, karena kemudian muncul air Zam-Zam. Dari air Zam-Zam kemudian mulai ada sumber kehidupan, orang datang ke Mekah. Nah, jadi pendiri kota Mekah adalah Hajar.
Itu loh sejarahnya. Ini balik lagi ke Sarah. Ketika anaknya sudah besar, diperintah lagi, itu anakmu dipilih. Nah, tapi sembelih, gitu. Suruh nilai, suruh nyembelih, Pak. Gitu. Kan susah itu ya. Tapi ya sudah, ini perintah Allah, dia jalan nih. Kembali lagi ratusan ribuan kilometer jalan, ketemu anaknya, kemudian anaknya diomongi, "Nak, bapak mimpi seperti ini." Kata Ismail, "Ya kalau memang itu perintah Allah ya nggak apa-apa, Pak." Loh, kan luar biasa tuh. Kalau perintah Allah nggak apa-apa. Akhirnya mau disembelih nggak jadi. Akhirnya Allah kasih disebutkan itu domba yang gemuk gitu ya. Jadi ini proses korban itu kan, ini napak tilas ini. Ini kan kelapangan lagi, tadi kesempitan tuh. Maka apa yang bisa kita pelajari dari Nabi Ibrahim? Keyakinan kepada Allah, itu aja prinsipnya. Kalau kita itu yakin kepada Allah, nanti akan ada jalan keluarnya, Pak. Apakah Nabi Ibrahim tahu jalan bahwa dia ketika dibakar itu akan diselamatkan? Ya nggak ngerti. Wes pokoknya yakin aja kepada Allah. Apakah Nabi Ibrahim tahu bahwa nanti di tengah jalan itu dia akan mendapatkan hadiah berupa uang saku dan budak? Nggak ngerti, gitu kan? Apakah kemudian Nabi Ibrahim tahu ketika tadi diminta untuk menyembelih anaknya akan diganti? Ya nggak ngerti. Wes pokoknya ini saya pasrah kepada Allah. Nah itu, Pak, prinsipnya itu di situ, bahwa yang bisa mengeluarkan kita dari kesempitan kita adalah Allah. Maka datanglah kepada Allah. Perkara rumus skenarionya bagaimana, wallahu a'lam. Wis ngono tok rumusnya. Dan itu bolak-balik loh Nabi Ibrahim itu. Nanti pulang lagi, gitu. Jadi saya membayangkan ini Nabi Ibrahim ini punya anak Ismail, bolak-balik terus itu nilai ini. Di dalam riwayat itu nanti pulang lagi, balik lagi, disuruh nemuin anaknya untuk bangun Ka'bah. Pulang lagi, nanti nilai anaknya lagi, gitu kan? Ada riwayatnya kan? Nilai anaknya ora ketemu, wah itu ada juga loh. Nilai anaknya ora ketemu, loh kan sulit, Pak. Wes jauh-jauh nek zaman saiki gampang, Pak. Masih cedak nek nganu tinggal anaknya di AC. Nah, bapak mau ke situ. Lah zaman dulu nggak ada, sudah jauh-jauh dari Palestina ke Mekah, jalan kaki. Anaknya ora ono. Ketemune bojone. Lho. Gitu ya. Nah, karena ketemune bojone kemudian ditanya. Ini istrinya juga nggak tahu bahwa itu bapak mertuanya. Wah, memang nggak pernah ketemu. Gitu ya. Nggak pernah ketemu. Maka kemudian ditanya, "Suamimu mana?" "Wah, suami saya ini lagi berburu." "Wah, suami saya itu," terus dia cerita tentang suami saya. "Suami saya itu nggak pernah di rumah, Pak." "Apa itu suami saya itu? Dia nggak memperhatikan saya." Wah, cerita gitu macam-macam. Intinya dia merasa sebagai istri itu tidak diperhatikan oleh suaminya. Maka kemudian pesan Ibrahim kepada istrinya Ismail, "Tolong nanti sampaikan kepada suamimu bapaknya tadi kesini." Nah, itu ya. Wah, ini bapak tahu gitu. Nah, pesen aja, bilang aja ganti palang pintumu ya. Nah, gitu aja. Ganti palang pintumu. Yes, akhirnya kemudian Ismail pulang. Ismail kemudian diceritani, "Wah, kemarin tuh bapak kesini." Gitu. Ya terus apa pesennya? Katanya suruh ganti palang pintunya. "Oh ya sudah, dilaksanakan, Pak." Ya udah, kata bapak itu artinya aku suruh nyeraikan kamu, katanya gitu. Ya udah diceraikan gitu. Oh itu loh. Akhirnya cerai. Itu kan masalah bagi Ismail ya, suruh cerai. Itu terus gimana ceritanya? Sudah suruh cerai aja. Akhirnya ganti istri. Ya kan tadi suruh ganti palang pintu, diceraikan, akhirnya ganti istri. Suatu saat setelah sekian tahun Ibrahim nilai lagi, gitu kan? Nggak ketemu lagi, Pak. Nah, tapi ini ternyata istrinya sudah ganti kan? Wah, ini sudah ganti.
Kemudian ditanya, suamimu gimana? Alhamdulillah suami saya baik Pak, dan seterusnya. Intinya cerita tentang kebaikan suaminya. Maka kemudian bilang aja sama suamimu, pertahankan palang pintumu. Nah gitu ya. Nah itu jadi kemudian akhirnya ketika Ismail pulang, terus diceritain kemarin ada bapak gini datang ke sini. Apa pesannya? Pertahankan palang pintumu. Oh ya sudah, berarti engkau adalah istriku yang harus dipertahankan. Loh gitu loh. Ini bayangkan ini bolak-balik loh Pak. Nabi Ibrahim ini nilai anaknya rak ketemu. Kira-kira jenengan nilai anaknya rak ketemu apa reaksinya kira-kira apa? Wah, seneng diwa itu begini, gitu. Bapak ini sudah jauh-jauh ke sini, tidak ada terus itu. Nah itu ya. Tapi ya itu tadi Nabi Ibrahim itu santai menghadapi kehidupan itu ya. Ya tadi karena semuanya diserahkan kepada Allah. Kalau kita ini hanya bergantung pada Allah itu tidak berat Pak. Tapi kalau hidup kita itu pikirannya cuma hanya pakai logika kita ya memang berat. Oke saya kira itu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, kalaupun hari ini kita sedang sempit, ya mudah-mudahan Allah akan segera lapangkan. Kalaupun kita diberikan kelapangan, semoga kita menjadi hamba yang selalu bersyukur. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.